bagaimana supaya eksistensi daripada dai-dai yang sebarannya di seluruh Nusantara ini, ya di samping memberdayakan dan mengantar orang lain untuk bisa lebih mandiri, ya tentu juga bagaimana kita memperhatikan para dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dai yang berbahagia, alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Wahyu Rahman selaku Ketua Bidang Perekonomian DPP Hidayatullah Pusat. Dari Ustadz Wahyu ini memiliki banyak pengalaman sebenarnya sebelum masuk ke DPP. Dari awalnya kuliah di Makassar, kemudian bergabung di Hidayatullah di Gunung Tembak, dan juga turut ikut dalam penugasan ke daerah-daerah, ke berbagai daerah, termasuk banyak juga penugasan yang telah beliau laksanakan di daerah-daerah. Nah, untuk Ustadz Wahyu, kami mohon untuk men-share kisahnya awal mula berkenalan dan bertemu dengan Hidayatullah, kemudian memutuskan untuk ikut berdakwah di Hidayatullah hingga akhirnya ditugaskan sampai kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat dai yang berbahagia, saya Wahyu Rahman bergabung di Hidayatullah ini tahun 91. Awalnya ikut kajian baik secara formal maupun informal di HMI MPO Sulawesi Selatan Makassar, ya. Dan asbab dari itulah saya tertarik membaca artikel-artikel di Suara Hidayatullah, terkhusus kajian-kajian utama yang cukup menggelorah dan membangkitkan semangat muda saya pada saat itu, dan mengambil keputusan begitu selesai wisuda S1, saya hijrah ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Ya. Kemudian Ustadz, setelah lulus itu ya Ustadz ya? Iya. Setelah lulus memutuskan bergabung, kemudian diminta untuk ngajar. Ya. Gitu, Ustadz. Jadi bergabungnya di Gunung Tembak pada saat itu siapapun yang bergabung mesti melalui screening yang luar biasa, ya, yang disebut dengan TC, Training Center. Ya. Kita dikocok lah di situ ya, di training sampai 40 hari. Ya. Setelah lulus di situ 40 hari baru ada job. Pada saat itu saya diamanahi menjadi guru di Sanawiyah. Tidak lama kemudian di bulan Juli di tahun 2091 itu, ya, saya diamanahi menjadi guru sekaligus wali kelas di madrasah aliyahnya, madrasah aliyah Radiatan Martiyah. Itu masih bujang saja. Iya. Kemudian kalau di Hidayatullah Gunung Tembak itu kan mesti santri sama ustadz atau guru itu sama-sama peraturan sama-sama kayak santri lah, harus disiplinnya harus sama. Kemudian makannya juga kayaknya sama. Karena memang gini, apalagi kalau seperti saya ini yang diamanahkan selaku wali kelas, ya pemimpin di antara mereka itu, ya pengasuh lah. Pengasuh juga. Ya pengasuh. Kalau wali kelas itu di sana, istilah wali kelas itu berarti pengasuh dulu juga. Ya. Dia yang mengasuh di asrama, dia yang di lapangannya, dia di masjidnya, dan dia di kelasnya. 24 jam. Ya 24 jam. Sehingga ya kita harus tampil lebih daripada mereka, lebih disiplin, lebih tanggung jawab, lebih segalanya, karena
memang saya menangkap ya bahwa sesungguhnya pengkaderan ini bukan untuk para santri ini, tapi saya yang dikader ini. Ya, saya yang dibimbing untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, itu yang saya rasakan, sehingga ya memang benar-benar rasa tanggung jawab itu muncul pada saat itu. Mindsetnya memang ini perkaderan itu sendiri. Iya, Meskipun statusnya sebagai wali kelas Betul. atau statusnya sebagai guru, tetap Iya. saja iya, ini adalah bagaimana menempa diri sendiri gitu saja. betul. Itu yang saya tangkap itu. Hingga akhirnya ditugaskan gitu Iya. saja. Setelah berapa tahun? Setelah 4 tahun 4 di tahun ngajar, Gunung Tembak ngajar, terus ditugaskan. iya, nikah dulu. Oh iya deh, Iya. nikah dulu. Begitu Masa nggak nikah? selesai nikah barokah istilahnya ya. Iya, 61 pasang waktu itu. banyak juga Iya, berarti 120 orang. 122. 22 orang. Iya. Iya. 61 pasang. Hmm. Ya. Saya dikaruniai seorang pasangan yang Masya Allah luar biasa. Ya, jurusan lulusan dari IKIP Makassar, ya sekarang UNM namanya. Dan itulah yang mendampingi saya ya sampai hari ini. Ya, tugas ke Losumawe setelah nikah di tahun 94. Itulah awal tugas. Ya. Kalau saya dengar-dengar, nikah itu nikah masal, nikah mubarak lah, itu tugas paling berat. Apakah seperti itu yang dirasakan? Karena kan nggak tahu siapa mau jadi istri ini, Iya. gimana bentuknya kan nggak tahu. Sebagian mungkin ada yang begitu, tapi pada umumnya merasa dan justru ini adalah sesuatu yang ya luar biasa lah ya, karena ya kita ini kan nggak punya apa-apa ya. Iya. Iya. Nah, kemudian bisa dinikahkan, Masya Allah ya. Nggak syukur. Meskipun kita nggak tahu siapa ya calon kita, ya, cuman dia foto doang, ya, tapi kita kan yakin, nggak mungkin lah tertukar kalau jodoh kan. Iya, Nah, itu keyakinan itu, dan itu rata-rata di kami paham itu, sehingga ya ada sih goncang mungkin, tapi ya 1-2 orang lah dari sekian ratus orang itu, ya biasa lah kan manusia. Tapi kebanyakan yakin, nggak mungkin lah salah pilih Allah. Ya, dengan kapasitas yang kita miliki, ya tentulah akan dicocokkan, ya dipertemukan dengannya yang pas. Itu kader juga Ustaz ya? Iya, ya, semua santri dengan santri memang betul-betul disiapkan untuk ditugaskan. Benar, ya. Ke Losumawe, pertama tugas di Losumawe untuk merintis Ustaz ya? Iya, di Losumawe itu sebenarnya sudah ada 2 orang lebih dahulu merintis awal, saya hanya melanjutkan. Ya, meskipun baru sekitar belum sampai setahun mereka di sana, tapi ya progresnya luar biasa anak-anak muda itu. Itu alumni MA pertama. Ya. Angkatan pertama. Iya, angkatan pertama. Kalau yang itu udah nikah belum? Belum juga lah. belum nikah. Langsung ditugaskan. Iya, begitu selesai langsung tugas. Masya Allah. Berani sekali. Sukses, subhanallah, sukses ya. Di Losumawe itu sekitar 4 tahun. Iya, saya tugas sekitar 4 tahun. Ya, karena tahun keempat itu Allahyarham Ustadz Abdullah Sa'id sebagai pendiri dan pemimpin pertama Hidayatullah wafat ya di tahun 98, sehingga kami pulang ke Gunung Tembak ya, dan mendapat tugas baru ya ke Gorontalo ya di tahun 98 itu. Langsung dari pimpinan yang baru. Iya. Ustadz Abdurrahman. Ya, dewan eksekutif namanya dulu itu. Ada dewan eksekutifnya. Yang mengeskakan. Ya, kita dapat SK ya ke Gorontalo. Ya. Di Gorontalo tuh termasuk ini juga saja. Ya sama seperti dialami oleh banyak juga orang yang merintis, ngontrak rumah. Ya. Belum ada tempat. Betul. Ya. Syukurnya karena ada bekal sedikit dari Losumawe diberikan oleh kawan-kawan untuk bisa ngontrak rumah. Ya, jadi kita kontrak di situ ya, sambil buka pengajian. Mungkin
kalau sekarang iya namanya rumah Quran lah ya, Iya, ada kalau TPA kita buka di situ ya, ngaji anak-anak di situ, terus masyarakatnya kita bina, terus tokoh-tokohnya kita silaturahmi. Nah, Ya. Metodenya belum buka pesantren tapi masih membina masyarakat Iya, satu persatu. cikal bakal lah. Jadi sosialisasi dulu. Jadi Nggak bisa langsung. nggak bisa ya karena kita belum ada kenalan kan, belum ada yang kenal siapa ini, apa ini misinya ini. Jadi kita harus gencar silaturahmi. Ya. Itu kuncinya. Ya, alhamdulillah itu yang kita lakukan dan itu termasuk ya sangat efektif. Kemudian setelah dari Gorontalo, Ustaz, Setelah dari Gorontalo tahun 98 itu dapat SK dari Dewan Eksekutif itu ke Palangkaraya, ya, Kalimantan Tengah. ya. Jadi ya, dari Gorontalo ke Palangkaraya itu ya harus mampir dulu di Kaltim, ya, karena kan transit nih, kita nggak punya biaya langsung. Itu nunggu kapalnya pun lama di Manado, ya, kapalnya di Manado, ya, dari apa namanya, dari Sulawesi Utara itulah, ya, kita nyebrang, ya nyambung ini, nyebrang ke Kaltim, ya. Di Kaltim, ya beberapa hari di situ, wah pimpinan sekarang ini, ya pengganti Allahyarham, ya Ustadz Abdurrahman Muhammad, ya bilang, Pak Wahyu, nggak usah tugas ke Palangkaraya, ke Samarinda saja. Di sana soalnya udah lama itu ditinggal, ya, tugas oleh Ustadz almarhum juga ini, Ustadz Ansor Amiruddin pada saat itu. Tugas jadi korwil di Sulawesi Selatan, koordinator wilayah. Ya, belum ada DPW waktu itu, masih wilayah. Nah, ya saya bilang, wah ini paketnya barangnya udah pada dikirim ini Ustadz ke Palangkaraya. Wah, gampang aja itu, suruh kirim balik lagi. Wah, kalau gitu baiklah. Ya, akhirnya putar haluan menuju Samarinda. 2 tahun di Samarinda, ya perubahan Orsos menjadi Ormas. Ya, maka terbentuklah namanya DPW, DPD, dan kami ditugaskan selaku DPW pertama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 2 wilayah, ya, 2 wilayah. Nah, di situ kurang lebih 4 tahun. Dan akhirnya kembali lagi ke Aceh. Ya, setelah 4 tahun itu terjadi tsunami di Banda Aceh. Ya. Karena tsunami-nya itulah ketua-ketua koordinator poskonya ini bergantian, ya. Setelah sekian lama bergantian, ada sepekan 2 pekan gantian, ya dicarilah orang yang pernah di Aceh untuk bisa menetap di situ. Ya, kamilah yang dapat tugas menjadi koordinator posko pada saat itu namanya. Posko, ya, posko pusat komando, ya, untuk bantuan tsunami. Nah, kami di situ tahun 2005, ya, 98, 2000, ya betul 2005, ya terjadi pergantian antara DPW ini, ya, dan kami ya dapat amanah di situ selaku sekretaris DPW karena ini pemekaran, ya, dari Sumatera Utara dan gabung dengan Aceh menjadi masing-masing Sumatera Utara berdiri sendiri dan DPW Aceh Nangko Aceh Darussalam berdiri sendiri. Berapa lama sampai pengurusan DPW Aceh ini? Di Aceh itu saya kurang lebih 3 tahun saja. 3 tahun. 3 tahun. Karena mungkin dilihat Ustadz Abdul Aris ini yang baru aja meninggal juga ini bisa melanjutkan di situ, ya kami ditugaskan menjadi ketua DPW di Sumatera Selatan, ya, Palembang. Iya. Palembang juga berapa tahun? Di Palembang ini ya hanya 2 tahun lebih, ya, 2 tahun. Karena tahun 2010, ya, betul 2010 tugas ke Jakarta. Ya, menjadi
ketua departemen sosial di BPP pada saat itu. Ditarik ke Jakarta. Lumayan lama juga untuk sampai Jakarta. Harus Panjang perjalanannya sejak tahun 94 ya, sampai tahun 2010. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera lagi, balik akhirnya ke Jakarta. Kemudian ya sahabat dari sekalian, beliau juga selain menjabat sebagai ketua departemen sosial pada saat itu, sekaligus menjabat sebagai ketua BMH, Baitul Mal Hidayatullah. Menjabat 2 jabatan. Dua mana besar ya. Dan ya kita lakoni saja karena itu adalah tugas, dan alhamdulillah memang saya melihat bahwa kalau sebuah tugas itu dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kita memang sungguh-sungguh mengemban amanah itu, insya Allah sukses itu. Ya, jadi apapun yang merupakan amanah umat melalui organisasi ini, ya kemudian kita ikhlas, kemudian kita sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas amanah itu, insya Allah akan sukses. Dan itu ya kami rasakan. Itu juga terlihat juga BMH saat ini. Betul. Ya. Sampai akhirnya jabat lagi jadi ketua yayasan Depok. Iya. Dan kita juga lihat progresnya di Depok juga kayaknya lumayan, masuk di sekolahnya. Awal-awal sekolah mulai apa ya sih, integral, sudah integral saja. Iya sudah. Termasuk itu. Hanya saja karena memang banyak unit-unit usahanya di pesantren Itulah Depok ini, tapi masih bergerak sendiri-sendiri sehingga belum menjadi kekuatan. Nah setelah kami masuk, ya, terjadi sentralisasi, kita membuat konsep sentralisasi, tersentral semua satu pintu, ya, dan kekuatan komandonya itu ada di yayasan. Alhamdulillah berkembang sedemikian rupa. Termasuk Depok ini di sekolah Hidayatullah ini termasuk sekolah Islam pertama kalau nggak salah di Depok. Belum ada yang lainnya. Zaman-zaman itu masih belum booming sekolah Islam terpadu, baru di sini kayaknya. Itu sekilas mengenai cerita sebelum di DPP. Nah, setelah ini kan setelah tahun 2020 Munas tahun 2020, Ustadz Wahyu sudah diamanahkan sebagai ketua bidang ekonomi di DPP. Dari Departemen Sosial, kemudian bendahara, kemudian menjadi bidang ekonomi ini, Ustaz. Langkah apa ke depannya yang akan dilakukan oleh bidang ekonomi DPP ini untuk memajukan organisasi gitu? Iya. Target kami di satu periode ini, ya, ingin mewujudkan kemandirian organisasi dan kemandirian jamaah tentunya. Bahkan kita dorong untuk bagaimana masyarakat ini, umat ini juga bisa mandiri. Ya, kemandirian organisasi, umat, jamaah, dan umat pada umumnya ini adalah sebuah langkah yang harus kita bisa wujudkan dalam rangka tegaknya peradaban Islam. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ya, lewat apa lapangan kerja itu kita ciptakan secara internal, yaitu mengoptimalkan aset-aset yang sudah ada, yang bertebaran di seluruh Nusantara ini. Aset tanah, ya. Bagaimana tanah yang dalam keadaan bahasanya tertidur kita bangunkan, ya, sehingga bisa kita optimalkan dalam bentuk perkebunan, ya, persawahan. Kita bikin pilot proyek, insya Allah bekerja sama dengan baik pemerintah maupun swasta. Kemudian kita juga menyediakan marketplace, ya, untuk bagaimana warga, masyarakat, ya, dan umat pada umumnya yang ingin berbisnis, berusaha, ya, bisa bergabung dengan Himol, ya. Namanya Himol, ya. Kita akan launching sebentar lagi, yaitu menjadi marketplace sama dengan Tokopedia, ya,
beli-beli dan Dan semacamnya, sejenisnya. sejenisnya. Ya, insya Allah. Nah, itu sebagai wadah pemberdayaan. Nah, begitupun di bidang peternakan, ya, dan perdagangan. Ya. Hmm. Nah, kita akan kembangkan perdagangan ini di samping tadi lewat marketplace tadi, ya retail yang kita lakukan itu juga ada yang bentuknya offline, ya, dalam bentuk Sakinah Mart, ya, mini market ya, beberapa tempat. Ya, ini khususnya di Surabaya sudah cukup besar dan berkembang dari tahun ke tahun. Iya. Ini sebagai ketua bidang ekonomi. Iya. Kaitannya apa antara ekonomi dengan dakwah? Iya. Saya pikir sama halnya kalau kita bicara tentang tegaknya peradaban Islam, itu kan harus kita lakukan sosialisasi. Kita harus melakukan dakwah. Ya. Tapi dakwah ini bisa lancar, ya, bisa sukses, ya, bisa capai apa yang menjadi tujuan daripada dakwah itu, yaitu menggerakkan orang, mencerahkan orang, mendidik orang, mengantar orang dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar, jadi biadab menjadi beradab. Itu kan proses dakwah, kan, baik melalui mungkin pendidikan, ya, formal maupun dakwah secara lisan dan secara pendekatan informal yang kita lakukan. Ya, semua itu kan membutuhkan namanya finansial, butuh dana. Ya, antara dana, gerakan-gerakan ekonomi dengan gerakan dakwah ini satu persatu yang tidak bisa dipisahkan. Suksesnya dakwah sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan masyarakat, dukungan dana, dukungan finansial. Saya pikir begitu. Termasuk tujuan dakwah itu untuk mesejahterakan gitu, Ustaz. Termasuk, iya. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah kami di Pusdai juga sebagai wadah bagi para dai seluruh Nusantara banyak melakukan pemberdayaan juga, Ustaz. Di Desa Mu'alaf itu ada kita berdayakan menanam bawang di Desa Mu'alaf. Kemudian juga banyak juga dai-dai kita yang kita support. Insya Allah kedepannya mungkin bisa disinergikan juga, Ustaz. Ya. Termasuk potensi-potensi daerah kan banyak, Ustaz. Cuma kondisi di Indonesia itu kan ya terhalang oleh medan yang seperti banyak laut, terus kemudian ya pemasarannya nggak merata gitu, Ustaz. Nah, peran dai mungkin bisa Ustaz jelaskan dalam sektor ekonomi yang bisa jadi dai itu di tempatnya ada sesuatu yang diinginkan oleh tempat lain, daerah lain gitu. Nah, memang salah satu usaha yang kami akan lakukan adalah akan membuat jaringan distribusi. Jadi di ekonomi ini kan ya ada 3 kan yang harus menjadi sesuatu yang harus kita kuasai, ya, dari sisi distribusinya, sisi produksi dan sisi konsumsinya. Nah, saat ini kan kita tidak menguasai itu, ya, dan jaringan kita ini kan luas. Dai kita sudah tersebar di seluruh Nusantara sampai ke pelosok tanah air. Nah, untuk itu kita akan membuat jaringan distribusi. Apa yang mereka miliki, ya, hasil produksi mereka itu bisa kita distribusikan, ya, kepada orang yang membutuhkan. Nah, melalui media yang kita akan buat nanti ini, insya Allah. Ya. Dan saya melihat bahwa dai-dai yang dibina oleh Pusdai ini, ya, memang memperlihatkan kinerjanya yang luar biasa, sehingga memang kami dari bidang perekonomian, ya, akan mensupport, ya, bagaimana supaya eksistensi daripada dai-dai yang sebarannya di seluruh Nusantara ini, ya, di samping memberdayakan dan mengantar orang lain untuk bisa lebih mandiri, ya, tentu juga bagaimana kita memperhatikan para dai. Saya pikir begitu. Konsep atas sharingnya, atas ilmu yang telah diberikan, insya Allah mohon doanya juga untuk supaya kami bisa terus istiqomah
dalam melayani umat dalam jalan dakwah ini. Insya Allah. Demikian sahabat dai, perbincangan singkat kita dengan Ustadz Wahyu Rahman, semoga bermanfaat. Saya Ma'rifatullah undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.